Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Radia Herlan. Saya mahasiswa program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar, jurusan Pendidikan Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kekerasan terhadap anak. Yang pertama itu tentang definisi kekerasan. Istilah kekerasan secara umum itu digunakan untuk menggambarkan perilaku yang terbuka ataupun tertutup, baik yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Adapun definisi kekerasan yang dikemukakan oleh para ahli yaitu Surjono Soekanto itu mendefinisikan kekerasan sebagai istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik. Sedangkan WHO menjelaskan itu kekerasan pada anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perilaku salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melahirkan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya. Tindakan kekerasan yang diperoleh oleh orang yang bertanggung jawab, yang dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut. Jadi WHO di sini menekankan bahwa kemungkinan buruknya itu anak bisa dapat kekerasan dari orang-orang yang memiliki kewajiban atau hak dalam mengasuh anak tersebut. Menurut Islam itu khususnya wilayah pendidikan, kekerasan yang berupa hukuman fisik memang sesuatu yang sangat dianjurkan untuk ditinggalkan. Namun pada batas-batas tertentu justru menjadi keharusan atau suatu yang patut diberikan pada anak jika memang sang anak telah melewati batas-batas yang telah digariskan agama. Orientasinya ini hanya bersifat hukuman yang memberikan efek jera kepada anaknya. Jadi ada pendidikan di dalam hukuman tersebut, sehingga ini anak tidak memiliki trauma dari hukuman tersebut. Menurut Fromm dalam bukunya tentang kekerasan terhadap anak itu menjelaskan bahwa kekerasan tidak bisa terlepas dari situasi kondisi lingkungan orang tua semasa kecil seperti pendidikan, teladan-teladan buruk dan tatanan sosial yang berpengaruh terjadi tindakan bersifat disruptif. Jadi di sini pola asuh orang tua dulu, orang tua kita dan dia dapatkan dari orang tuanya itu bisa berpotensi mengakibatkan kekerasan jika orang tua kita itu mendapatkan kekerasan tersebut. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak itu ada 4. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik itu tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan fisik, menampar, memukul, memutar lengan, menusuk, mencekik, membakar, menendang, atau ancaman dengan benda atau senjata tajam ya, dan akibatnya juga itu membunuh. Jadi di sini terkadang orang tua itu tidak bisa menahan emosinya ketika anaknya melakukan tindakan salah. Misalnya anaknya itu tidak mematuhi perintahnya atau anaknya itu bertengkar dengan temannya. Padahal di sini itu yang harusnya orang tua hadapi itu adalah emosinya, karena kan anak lagi proses belajar bagaimana dia beradaptasi di lingkungannya. Jadi hal itu wajar dilakukan anak tersebut. Yang kedua itu tentang kekerasan psikologis. Menurut Acedo dan Viviane mengklasifikasikan bentuk kekerasan psikologis pada anak itu yaitu pertama, tidak peduli. Contohnya tidak berbicara kepada anaknya kecuali jika diperlukan. Yang kedua itu penghinaan, mengejek, membuat nama-nama yang tidak pantas kepada anaknya. Yang itu ketiga itu mengisolasi, menjauhkan anak dari teman-temannya. Yang keempat itu penolakan atau mengakibatkan menolak atau mengabaikan kehadiran anak. Yang terakhir itu teror, menimbulkan situasi yang menakutkan bagi anak dan rasa khawatir dan sebagainya.
Menurut Suto Mulyadi itu mengungkapkan bahwa angka kekerasan terhadap anak di Indonesia itu lebih kecil ketimbang di Inggris. Namun bukan parenting di Indonesia itu sudah bagus. Namun di sini akan tetapi karena masyarakat di Inggris itu sudah berani melaporkan jika ada temuan orang tua yang melakukan tindakan kekerasan kepada anaknya. Namun di Indonesia masyarakat enggan melapor, terlebih lagi jika orang tua tersebut merasa berhak mendidik anaknya dengan gaya pengasuhan sendiri dengan dalih menegakkan disiplin dan lain sebagainya. Yang keempat, bentuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual ini yang yaitu aktivitas seks yang dipaksa melalui ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa berhubungan seks dengan orang lain. Dampaknya itu secara fisik anak akan mengalami gangguan fungsi reproduksi, berpotensi mengidap IVX dan sex disorder, gangguan rahim, dan secara psikis anak akan trauma, minder, dan tentu saja akan berakibat pada penurunan rasa percaya diri anak. Yang terakhir itu kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu meliputi tindakan seperti penolakan dana, penolakan untuk kontribusi finansial, penolakan makanan dan kebutuhan dasar, serta pengontrolan akses ke perawatan, kesehatan, dan pekerjaan. Jadi di sini anak bisa dapat kekerasan ekonomi itu jika pembatasan makanan anak yang bergizi, pembatasan kesehatan anak, dan serta hak-hak anak seperti mendapatkan pendidikan ataupun lain sebagainya. Yang aku akan jelaskan selanjutnya itu bentuk-bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Yang pertama itu yang terjadi itu pasti mungkin anak-anak SMP atau SMA mungkin sudah sering mendengarkan tentang kekerasan tersebut. Yang pertama itu bullying. Bullying itu dimana tindakan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Bullying merupakan perilaku agresif yang menekankan dari seseorang yang lebih dominan terhadap orang yang lebih lemah, di mana seseorang siswa atau lebih secara terus-menerus melakukan tindakan yang mengakibatkan siswa lain menderita. Jadi bullying ini biasa didapatkan siswa-siswa yang mempunyai tatanan sosial yang lebih rendah atau tidak populer di sekolahnya. Yang kedua itu kekerasan fisik. Seperti kekerasan yang fisik yang saya jelaskan itu bisa didapatkan di lingkungan sosial, seperti bisa juga di kekerasan fisik ini dilakukan oleh guru-guru atau kepala sekolah di lingkungan sosialnya, seperti hukuman yang mengakibatkan fatal bagi anak didiknya. Sedangkan di lingkungan budaya itu biasanya juga kekerasan yang biasa didapatkan itu seperti kekerasan psikologis, seperti halnya mengejek anak dengan kekurangannya itu bisa jadi didapatkan di lingkungan sosialnya atau lingkungan budayanya di sekitar anak. Upaya-upaya yang dapat mengurangi dampak dari kekerasan tersebut itu yaitu bagaimana caranya kita sebagai pendidik atau pemerintah mengedukasikan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak, yang mana bentuk-bentuk kekerasan tersebut. Jadi dan kita edukasi bagaimana mengurangi kekerasan tersebut dengan memberikan pemahaman tentang efek-efek yang akan diderita oleh anak jika mengalami kekerasan tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan informasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurangnya materi yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.